Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Puspita Dewi dengan NIM 2200011082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuransi. Asuransi sendiri yaitu adalah usaha asuransi yang merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh resiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi resiko cacat atau meninggal. Kemudian ada beberapa manfaat asuransi, diantaranya yaitu ada rasa aman dan perlindungan, yang dimana polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kemudian yang kedua itu ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Kemudian ada polis asuransi, yaitu dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Kemudian ada fungsinya sebagai tabungan dan sumber pendapatan premi yang dibayarkan. Tiap periode mempunyai substansi yang sama dengan tabungan. Kemudian ada alat penyebaran resiko, yaitu resiko yang seharusnya dibebankan kepada tertanggung ikut dibebankan juga oleh penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Kemudian yang terakhir itu dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Kemudian ada prinsip asuransi. Yang pertama itu ada insurable interest, yaitu pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah dan hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Kemudian ada itikat baik, yaitu dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikat baik. Kemudian yang ketiga itu ada indemnity, yaitu konsep ini adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity ini tidak dapat diterapkan dalam asuransi kecelakaan dan kematian karena prinsip ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali. Kemudian ada proximate cause, yaitu adalah sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain yang diawali atau bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Kemudian yang kelima itu ada subrogation, yang merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menentukan pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Kemudian yang terakhir ada kontribusinya, yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Kemudian ada resiko ketidakpastian. Resiko ini dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Kemudian
Ada resiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis resiko individu. Yang pertama, resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat, dan resiko yang mungkin kita alami atau diderita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.